Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku semua. Ibu mau tanya nih, gimana sih kabar kalian pagi ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Oh iya, udah sarapan belum? Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran mengenai menyanyi dengan satu suara. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu nih, di antara kalian ada nggak yang udah tahu apa sih pengertian dari menyanyi dengan satu suara? Kalau belum, nanti sama-sama kita bahas ya. Tapi sebelumnya, mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang harus kita capai di materi kali ini. Dengan materi menyanyi dengan satu suara. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya Indonesia. Terus yang kedua, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah. Terus yang ketiga, menyanyikan lagu daerah dengan berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya serta isi lagu. Dan yang keempat, kalian, siswa-siswa diharapkan mampu mengkomunikasikan penampilan menyanyi lagu daerah secara lisan. Oke, sebelum menjawab pertanyaan, kita lanjutkan dulu materinya ya. Nah, di sini akan ada materi tentang bernyanyi secara unisono. Tapi sebelumnya, Ibu akan jelaskan dulu. Menyanyi dengan satu suara itu merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menyanyi dengan cara ini disebut dengan menyanyi secara perseorangan. Sebaliknya, jika bernyanyi secara unisono, yaitu bernyanyi bersama-sama dengan satu suara, seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Jadi dapat dikatakan kalau menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan secara seorang diri, tetapi harus dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Ingat ya, kalau unisono tidak dapat dilakukan oleh seorang diri dan hanya dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Dengan kata lain, bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi bersama-sama dengan satu suara. Nah, dalam teknik bernyanyi unisono ini butuh kerjasama dan saling peduli saat bernyanyi, sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Lalu di sini ada teknik-teknik dalam bernyanyi. Nah, tekniknya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama teknik vokal, dan yang kedua adalah teknik pernapasan. Dalam teknik vokal, ada yang tahu nggak? Apa sih teknik vokal itu? Sekarang Ibu akan jelaskan. Teknik vokal itu adalah cara untuk memproduksi suara yang baik dan efisien, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Nah, di dalam teknik vokal itu terbagi menjadi 3 teknik. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi itu sendiri adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Contohnya adalah pengucapan A, I, U, E, O.
Lalu di teknik yang kedua adalah teknik frasering. Nah, dalam teknik ini merupakan teknik pemenggalan kata atau kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dimengerti. Dan yang ketiga adalah teknik intonasi. Intonasi yaitu berupa tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Lalu di penjelasan berikutnya yang kedua adalah teknik pernapasan. Di dalam teknik pernapasan itu ada 3 macam, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Pernapasan dada itu dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok dilakukan dalam vokal. Biasanya pernapasan ini dipakai untuk menghasilkan nada-nada yang rendah. Namun memiliki kelemahan, yaitu jika dilakukan untuk bernyanyi, sang penyanyi akan mudah kehabisan napas, sehingga kurang baik ketika dipakai untuk bernyanyi. Lalu yang kedua adalah pernapasan perut. Nah, pernapasan perut ini dilakukan dengan cara membuat perut berrongga besar, sehingga udara yang masuk dari luar dapat memenuhi rongga perut. Nah, pernapasan ini dinilai kurang efektif juga untuk vokal, karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat lelah. Nah, biasanya jenis pernapasan perut ini bisa menghasilkan suara yang sangat keras, tapi penyanyinya juga akan lebih cepat kelelahan, sehingga tidak cocok digunakan untuk bernyanyi. Lalu yang terakhir adalah pernapasan diafragma. Pernapasan ini dinilai paling cocok, ingat ya anak-anak, paling cocok digunakan untuk bernyanyi, karena dengan teknik pernapasan ini dapat menghasilkan nafas sebanyak-banyaknya dan dikeluarkan secara perlahan-lahan serta teratur. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada pertanyaan, bisa bertanya di grup WhatsApp atau bisa langsung WhatsApp ke nomor ibu ya. Oh iya, dari penjelasan ini semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar asik kapan saja, di mana saja, dan bersama siapa saja. Assalamualaikum.